Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Radidi Aksatra dengan NPM 2017051055 akan menjelaskan materi mengenai penyederhanaan fungsi boolean dan gerbang logika. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni pertama menggunakan hukum boolean, kedua menggunakan peta Kernov, ketiga menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan hukum boolean. Contoh pertama, di sini terdapat fungsi boolean dengan dua peubah x, y sama dengan x plus x aksen y. Dengan hukum distributif dapat kita hasilkan x plus x aksen dikali x plus y. Kemudian di dalam hukum-hukum boolean terdapat hukum yang menyatakan bahwa apabila suatu peubah ditambah dengan komplemennya akan menghasilkan 1, yaitu hukum komplement. Oleh karena itu, x plus x aksen di sini menghasilkan 1. Untuk suku x plus y tetap tidak berubah. Kemudian di dalam hukum-hukum boolean juga terdapat hukum yang menyatakan bahwa apabila suatu peubah atau suku dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan suatu peubah atau suku itu sendiri, yaitu hukum identitas. Oleh karena itu, 1 dikali x plus y di sini akan menghasilkan x plus y itu sendiri. Dengan demikian, fungsi boolean x plus x aksen y memiliki bentuk lebih sederhana, yaitu x plus y. Contoh kedua, di sini terdapat fungsi boolean dengan 3 peubah x, y, z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x y aksen. Karena pada suku pertama dan suku kedua terdapat peubah yang sama, yaitu x aksen dan z, maka dengan hukum distributif dapat kita sederhanakan menjadi x aksen z kali y aksen plus y plus x y aksen tetap. Kita ingat kembali bahwa dalam hukum-hukum boolean terdapat hukum yang menyatakan bahwa apabila suatu peubah ditambah dengan komplemennya ataupun komplement dari suatu peubah ditambah dengan peubahnya, maka akan menghasilkan 1, yaitu hukum komplement. Oleh karena itu, y aksen plus y di sini menghasilkan 1, sehingga kita dapatkan x aksen z kali 1 plus x y aksen. Kemudian kita ingat kembali bahwa dalam hukum-hukum boolean terdapat hukum yang menyatakan bahwa apabila suatu peubah atau suatu suku dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan suatu peubah atau suatu suku itu sendiri, yaitu hukum identitas. Oleh karena itu, x aksen z kali 1 di sini akan menghasilkan x aksen z, sehingga kita dapatkan x aksen z ditambah x y aksen. Dengan demikian, fungsi x aksen y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x y aksen memiliki bentuk lebih sederhana, yaitu x aksen z ditambah x y aksen. Kemudian, contoh ketiga, terdapat fungsi boolean dengan 3 peubah x, y, z sama dengan x y plus x aksen z plus y z. Dengan hukum komplement, dapat kita hasilkan x y plus x aksen z plus y z kali x plus x aksen. X plus x aksen bernilai 1 sesuai dengan hukum komplement. Sehingga nilai dari y z tidak berubah apabila dikalikan dengan x plus x aksen, karena nilai dari suatu suku apabila dikalikan dengan 1 tidak berubah. Kemudian dengan hukum distributif kita kalikan yz dengan x dan yz dengan x aksen, sehingga menghasilkan xy plus x aksen z plus xyz plus x aksen yz. Kemudian kita tukar suku kedua dan suku ketiga dengan hukum komutatif, sehingga menghasilkan xy plus xyz plus x aksen z plus x aksen yz. Kemudian
karena pada suku pertama dan suku kedua terdapat peubah yang sama yaitu X dan Y, maka dengan hukum distributif dapat kita sederhanakan menjadi XY kali 1 plus Z. Begitupun dengan suku ketiga dan suku keempat. Karena pada suku ketiga dan suku keempat memiliki peubah yang sama yaitu X aksen dan Z, maka dengan hukum distributif dapat kita sederhanakan menjadi X aksen Z kali 1 plus Y. Kemudian dalam hukum-hukum boolean terdapat hukum yang menyatakan bahwa apabila 1 ditambah suatu peubah maka akan menghasilkan 1, yaitu hukum dominasi. Oleh karena itu 1 plus Z dan 1 plus Y di sini akan menghasilkan 1. Sehingga kita dapatkan XY kali 1 plus X aksen Z kali 1. Kemudian kita ingat kembali bahwa dalam hukum-hukum boolean terdapat hukum yang menyatakan bahwa apabila suatu peubah atau suatu suku dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan suatu peubah atau suatu suku itu sendiri, yaitu hukum identitas. Oleh karena itu XY kali 1 akan menghasilkan XY dan X aksen Z kali 1 akan menghasilkan X aksen Z, sehingga kita dapatkan XY plus X aksen Z. Dengan demikian, fungsi boolean XY plus X aksen Z plus YZ memiliki bentuk lebih sederhana yaitu XY plus X aksen Z. Materi selanjutnya adalah gerbang logika. Materi ini berkaitan dengan penyederhanaan fungsi boolean yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Suatu fungsi boolean yang belum disederhanakan atau fungsi boolean yang kompleks akan menghasilkan gerbang logika yang kompleks pula. Oleh karena itu, penyederhanaan fungsi boolean diperlukan dalam menghasilkan gerbang logika yang lebih sederhana. Pertama, kita membahas mengenai jaringan pensaklaran. Saklar adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan, yaitu terbuka dan tertutup. Berikut 3 bentuk gerbang paling sederhana. Untuk gerbang pertama, output B hanya ada jika dan hanya jika X terbuka. Untuk gerbang kedua, output B hanya ada jika dan hanya jika X dan Y terbuka, XY. Untuk gerbang ketiga, output C hanya ada jika dan hanya jika X atau Y terbuka, X plus Y. Berikutnya contoh rangkaian pada pensaklaran listrik. Sebuah lampu akan menyala apabila dialirkan sumber tegangan baik dari sumbu positif maupun sumbu negatif. Contoh yang pertama merupakan rangkaian seri atau logika N. Lampu pada rangkaian ini akan menyala apabila saklar A dan B terbuka secara bersama-sama, sehingga sumber tegangan dapat dialirkan ke lampu. Oleh karena itu, rangkaian seri disebut juga logika N, karena lampu akan menyala jika dan hanya jika A dan B terbuka. Kemudian, contoh yang kedua merupakan rangkaian paralel atau logika OR. Lampu pada rangkaian ini akan menyala apabila salah satu saklar terbuka atau kedua saklar terbuka, sehingga sumber tegangan dapat dialirkan ke lampu. Oleh karena itu, rangkaian paralel disebut juga logika OR, karena lampu akan menyala jika dan hanya jika saklar A atau saklar B terbuka. Bahasan kedua pada gerbang logika adalah rangkaian logika. Pertama, gerbang N, di mana terdapat peubah X dan Y digabungkan dengan gerbang N atau simbol seperti ini, menghasilkan XY. Yang kedua, gerbang OR, di mana terdapat peubah X dan Y digabungkan dengan gerbang OR atau simbol seperti ini, menghasilkan X plus Y. Yang ketiga, gerbang NOT atau inverter, di mana terdapat peubah X diberikan gerbang NOT atau inverter atau simbol seperti ini, menghasilkan X aksen.
Contoh, nyatakan fungsi f x, y, z sama dengan xy plus x aksen y ke dalam rangkaian logika. Terdapat 3 cara dalam menyatakan fungsi boolean ke dalam rangkaian logika. Cara pertama, tuliskan 2 peubah dari setiap suku pada fungsi boolean. Pada suku pertama, x dan y digabungkan dengan gerbang n. Oleh karena itu, kita berikan gerbang n di sini sehingga menghasilkan xy. Kemudian pada suku kedua terdapat x aksen. Oleh karena itu, kita berikan gerbang not di sini sehingga x di sini menghasilkan x aksen. Dan pada suku kedua, x aksen dan y digabungkan dengan gerbang n. Oleh karena itu, kita berikan gerbang n di sini sehingga menghasilkan x aksen y. Dan antara suku pertama dan suku kedua digabungkan dengan gerbang OR. Oleh karena itu, kita berikan gerbang OR di sini sehingga menghasilkan xy plus x aksen y. Kemudian, cara kedua, tuliskan peubah x dan y masing-masing 1. Dan untuk membentuk suku pertama, gabungkan dengan gerbang n sehingga menghasilkan xy. Kemudian, untuk membentuk suku kedua, gabungkan salah satu garis pada suku kedua dengan peubah x. Kemudian, berikan gerbang not sehingga menghasilkan x aksen. Dan salah satu garis lagi gabungkan dengan peubah y. Kemudian, antara x aksen dan y yang telah didapat gabungkan dengan gerbang n sehingga menghasilkan x aksen y. Dan antara suku pertama dan suku kedua gabungkan dengan gerbang OR sehingga menghasilkan xy plus x aksen y. Kemudian, cara ketiga, tuliskan peubah x dan y dan buat garis vertikal di bawah setiap peubah. Kemudian, untuk membentuk suku pertama, hubungkan salah satu garis pada suku pertama dengan garis vertikal peubah x dan salah satu garis lagi pada peubah y. Kemudian gabungkan dengan gerbang n sehingga menghasilkan xy. Dan untuk membentuk suku kedua, hubungkan salah satu garis pada suku kedua dengan peubah x dan berikan gerbang not sehingga menghasilkan x aksen. Dan salah satu garis lagi dengan peubah y. Kemudian gabungkan antara x aksen dan y dengan gerbang n sehingga menghasilkan x aksen y. Antara suku pertama dan suku kedua gabungkan dengan gerbang OR sehingga menghasilkan xy plus x aksen y. Bahasan ketiga dari gerbang logika adalah gerbang turunan. Pertama, gerbang NAND atau gabungan dari gerbang NOT dan gerbang N, di mana terdapat peubah X dan Y, digabungkan dengan gerbang NAND atau simbol seperti ini, menghasilkan komplement dari XY. Yang kedua, gerbang NOR atau gabungan dari gerbang NOT dan gerbang OR, di mana terdapat peubah X dan Y, digabungkan dengan gerbang NOR atau simbol seperti ini, menghasilkan komplement dari X plus Y. Yang ketiga, gerbang SOR atau gerbang eksklusif OR, di mana terdapat peubah X dan Y, digabungkan dengan gerbang SOR atau simbol seperti ini, menghasilkan X eksklusif OR Y. Yang keempat, gerbang XNOR atau gabungan dari gerbang NOT dan gerbang eksklusif OR,
di mana terdapat peubah X dan Y, digabungkan dengan gerbang XNOR atau simbol seperti ini, menghasilkan komplement dari X eksklusif OR Y. Berikutnya, terdapat peubah X dan Y yang digabungkan dengan gerbang NOR menghasilkan komplement dari X plus Y, ekivalen dengan peubah X dan Y yang digabungkan dengan gerbang OR menghasilkan X plus Y, kemudian diberikan gerbang NOT sehingga menghasilkan komplement dari X plus Y. Kemudian peubah X aksen dan Y aksen yang digabungkan dengan gerbang N menghasilkan X aksen Y aksen, ekivalen dengan peubah X dan Y yang digabungkan dengan gerbang NOR menghasilkan komplement dari X plus Y. Karena X apabila dikomplementkan menghasilkan X aksen, tambah apabila dikomplementkan menghasilkan kali, Y apabila dikomplementkan menghasilkan Y aksen, sehingga menjadi X aksen Y aksen. Kemudian terdapat peubah X aksen dan Y aksen digabungkan dengan gerbang OR menghasilkan X aksen plus Y aksen, ekivalen dengan peubah X dan Y yang digabungkan dengan gerbang NAND menghasilkan komplement dari XY. Karena apabila X dikomplementkan menghasilkan X aksen kali dikomplementkan menghasilkan tambah, Y dikomplementkan menghasilkan Y aksen, sehingga menjadi X aksen plus Y aksen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.